Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pada awal pekan ini, hari Senin tanggal 19 Mei 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam kutipan Injil hari ini, Yesus memberikan penegasan mengenai arti dan makna mengasihi. Sebetulnya sudah dari Injil hari Minggu kemarin, kita mendengarkan tekanan Yesus soal mengasihi. Bahwa mengasihi itu berarti bertindak. Mengasihi itu berarti melaksanakan kasih dalam praktik. Karena itu ada satu ungkapan yang sangat baik yang bunyinya begini, kasih itu adalah kata kerja. Artinya ya memang mesti dikerjakan, dipraktekkan, dihayati, dihidupi. Kasih tidak berhenti pada kata-kata. Kasih tidak sekedar omon-omon. Kasih itu berbuah pada tindakan, pada perilaku. Kasih itu menyata di dalam kesaksian hidup. Saudari-saudara umat beriman terkasih, mengasihi Yesus berarti memegang perintahnya dan melakukannya. Karena itulah aklamasi yang dulu dipakai sebelum ada TPE baru, Tata Perayaan Ekaristi yang baru, itu sebetulnya sangat baik untuk mengakhiri Injil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Itu luar biasa. Berbahagialah mereka yang mendengar, tidak berhenti di situ, dan tekun melaksanakannya. Mengasihi Yesus berarti melaksanakan firman-Nya. Hubungan kasih kita dengan Yesus menjadi nyata dalam praktek hidup sehari-hari. Pernyataan kasih kita kepadanya dalam doa-doa, dalam ibadah, dalam ekaristi. Seharusnya mendorong, meneguhkan, menggerakkan hidup kita, menginspirasi hidup kita untuk semakin selaras dengan cara hidup Yesus sendiri. Hidup kita dipenuhi dengan perilaku kasih terhadap sesama dan ciptaan lainnya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus telah menunjukkan cara mengasihi dengan taat kepada perintah, taat kepada kehendak Bapa.
Dia bertindak sampai wafat di salib. Bagaimana sikap dan tindakan kita mengasihi? Apakah kita berani bertindak secara benar karena kita mengasihi Tuhan dan sesama kita? Tugas ini saudara-saudari memang bukanlah tugas yang mudah, yang gampang. Untuk itulah saudara-saudari, Yesus yang senantiasa beserta kita sampai akhir zaman itu menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan tinggal dalam diri kita. Roh yang menggerakkan, roh yang menginspirasi, roh yang meneguhkan tindakan-tindakan kita. Ia bekerja berdasarkan kasih. Dan dengan kasih yang serupa pula, kita berusaha untuk makin menuruti firman Allah karena kita mengasihi Tuhan. Dari saudara, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah mengasihi, yang itu berarti teruslah melaksanakan firman Tuhan. Teruslah mewujud nyatakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan kami dengan firman-Mu. Engkau menuntun kami agar senantiasa berjalan di jalan yang Engkau tunjukkan. Dan hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa mengasihi-Mu berarti melaksanakan firman-Mu. Jadikanlah kami setia dalam menjalankan perintah-perintah-Mu, agar kami semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi sesama, semakin mewujudkan kehendak-Mu di tengah dunia. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.